Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Mungkin juga tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya ya. Dan kita akan segera mengetahui nih kira-kira apa yang dirasakan kepada kamu ya. Untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang agak sedikit penasaran nih, sebenarnya seperti apa sih yang dirasakan kepada kamu nih, para Aries, oke? Ya, aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya, untuk melihat apa yang dirasakan kepada kamu. Oke, ya kita sudah ada 5 kartu di sini. Ada Three of Pentacles, Seven of Cups, The Hangman, Eight of Swords, dan Six of Pentacles. Ya. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Aries, kira-kira apa nih yang dia rasakan kepada kamu? Di sini sih sudah jelas ya, sebenarnya ada rasa rindu ya, ada rasa kangen yang lumayan dalam ya, yang sebenarnya dia rasakan ya. Sebenarnya dia ingin, mungkin beberapa dari kamu ya, sebagian besar dari kamu juga, mungkin komunikasi ataupun kontaknya itu nggak terlalu sering ya, ataupun nggak terlalu reguler ya, mungkin sesekali aja, mungkin seminggu sekali, mungkin juga udah lama gitu ya, udah lama nggak kontak gitu. Tapi sebenarnya dia tuh sampai sekarang pun masih menyimpan rasa rindu, masih menyimpan rasa kangen kepada kamu. Oke, nah tapi dia memang menahan diri di sini ya, karena di sini ada Hangman. Dia masih menahan diri, bukan eh, sebenarnya sudah banyak kali ya dia ini ingin banget ngechat kamu, nanya kabar kamu, nanya kamu sehat atau enggak, nanya kamu lagi apa. Mungkin dia sekedar hanya pengen say hi doang. Mungkin sebenarnya dia juga sering kali pengen telepon, pengen dengar suara kamu gitu ya. Itu benar-benar nggak diragukan. Tapi dia itu memang menahan diri di sini ya, The Hangman. Oke, Hangman-nya ini lumayan kuat ya. Sebenarnya dia itu benar-benar berusaha untuk mengendalikan diri dia, bukan emosi dia loh ya. Kalau mengendalikan emosi berarti seolah-olah dia kayak membohongi diri sendiri kalau dia itu nggak ada rasa. Dia tahu dia ada rasa dan dia itu ingin sekali terkoneksi secara lebih dalam mengetahui kabar kamu, tapi dia menahan diri, mengendalikan diri gitu. Nah, di sini kalau aku lihat bukan karena gengsi ya. Oke, sekali lagi ya, ada orang yang gengsi ngechat duluan ya karena takut dianggap, mungkin takut dianggap terlalu terlalu desperate ataupun terlalu ngebet gitu ya. Nah, dia nggak, bukan karena dia gengsi, tapi karena dia nggak mau sampai cepat menyimpulkan gitu. Karena dia ini pernah terluka ya. Dia sering banget terluka sih kalau aku lihat ya, orang yang kamu fokuskan sekarang. Dia sering sekali menyimpan rasa kepada orang dan dia mungkin cukup cepat menyimpulkan kalau mungkin aja orang tersebut juga memiliki rasa yang sama dengan dia. Istilahnya mungkin ya, dia tidak mau menjadi tinggi hati gitu. Dia nggak mau cepat menyimpulkan gitu. Walaupun mungkin tandanya udah jelas, mungkin kalian ngobrolnya nyaman, mungkin kalian ngobrolnya nyambung, dia masih berpendapat mungkin saja loh kamu nggak memiliki perasaan yang sama dengan dia. Karena itulah dia hanya bisa menahan diri dan menunggu kamu yang memberi kabar duluan kalau di sini kalau aku lihat ya. Oke. Nah, di satu sisi juga kalau aku lihat di sini ada Seven of Cups juga ya. Seven of Cups, Three of Pentacles ya. Sebenarnya dia juga tahu ya, kamu itu memiliki banyak teman. Kamu itu dia di mata dia ya, di mata dia kamu itu adalah sosok yang sebenarnya itu benar-benar dia idamkan ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, tapi dia juga tahu bahwa dengan personality kamu, dengan kehangatan kamu, dengan mungkin istilahnya kebaikan kamu, istilahnya banyak sekali hal positif yang dia lihat di diri kamu gitu. Dan dia juga tahu bahwa banyak juga orang yang mengagumi kamu. Oke, dan dia menganggap mungkin dia hanya salah satu dari
sekian banyak pengagum kamu. Dan dia lagi berpikir apakah mungkin dia bisa menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang mengagumi kamu yang bisa menjadi orang yang spesial untuk hidup kamu pada akhirnya. Oke, mungkin ada sedikit rasa rendah diri juga di sini ya. Kalau aku bilang bukan rendah diri ya sebenarnya, tetapi dia mungkin lebih ke sadar diri gitu. Kamu kan punya banyak pilihan, sedangkan dia mungkin nggak terlalu banyak teman juga. Bukan berarti dia nggak mau bergaul ya, tetapi memang mungkin orangnya lebih cenderung mungkin lebih pemalu, lebih introvert ya. Kalau mungkin kamu lebih banyak teman dan lebih mudah bergaul, kalau dia agak susah nih. Karena itulah dia sadar gitu, kamu banyak pilihan sebenarnya, dan mungkin aja banyak loh pilihan kamu yang jauh lebih baik dari diri dia gitu. Nah, apakah dia pantas nih sama kamu gitu? Nah, dia memutuskan untuk sekarang dia hanya bisa mengagumi kamu dari jauh aja sih kalau aku lihat di sini ya. Ada Eight of Swords ya. Walaupun hatinya sebenarnya ingin sekali mengetahui kabar kamu, ingin mengetahui juga gitu ya. Sebenarnya yang ingin banget dia ketahui itu adalah apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia. Itu sebenarnya yang ingin dia tahu gitu. Tapi dia takut gitu untuk bertanya. Dia takut terluka gitu. Karena itulah dia Six of Pentacles. Dia hanya bisa berharap, oke? Dia hanya bisa berharap suatu saat kamu yang bisa bergerak duluan. Ya, entah mungkin nanyain kabar dia duluan, chat dia duluan, dan seperti itu, oke? Di sini kalau aku lihat, kalau misalkan kamu mengambil inisiatif, mungkin nanya kabar dia duluan, pasti dia bales gitu. Kemungkinannya itu mungkin 90% pasti dia bales dengan sangat Walaupun mungkin ya kemungkinan dibalasnya datar ya, seolah-olah kayak karena mungkin kamu sendiri ngeliat orangnya itu kayak kok kayaknya cuek, kayaknya nggak ada rasa sama kamu. Dia itu menyembunyikan gitu loh. Sekali lagi bukan karena gengsi, karena dia tidak ingin terluka lagi gitu. Karena dia di masa lalu itu dia sering berasumsi orang itu memiliki perasaan yang sama dengan dia, dan pada akhirnya ternyata enggak. Akhirnya dia terluka. Dia nggak mau itu terjadi lagi gitu. Apalagi kepada orang yang benar-benar dia kagumi seperti kamu. Kurang lebih seperti itu ya, Aries. Nah, ini bisa dari banyak sign ya. Mungkin kalau aku lihat kemungkinan besar dia water sign, kemungkinan besar ya, tapi bisa dari sign apapun ya, dari water sign berarti bisa dari Pisces, Scorpio ataupun Cancer, tapi sekali lagi karena ini general bisa jadi dari sign apapun. Oke. Kita akan coba lihat lagi ya, apakah mungkin ada rasa-rasa lain nih yang dia sebenarnya pendam kepada kamu dari kelima kartu berikutnya. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, coba ya. It's Ten of Wands, okay, Ten of Wands. The Devil. Sun. Ada Ten of Wands, The Devil, dan The Sun. Oke, aku akan ambil 2 kartu lagi ya. Page of Pentacles dan The Death. Oke, ada Death di sini. Bottom of the deck ada Temperance. Temperance di sini. Iya. Oke. Oke, untuk teman-teman Aries, di sini kita lihat ya, kelima kartu berikutnya. Kita juga lihat ada bottom of the deck-nya adalah The Temperance ya. Oke, sebenarnya kalau aku lihat saat ini dia sedang berusaha ya, lebih memfokuskan energinya sekarang untuk tidak terlalu memikirkan kamu ya. Walaupun ya sebenarnya mungkin di malam hari ataupun di sela-sela pada saat misalkan dia istirahat ataupun ketika dia lagi bersantai ya, pasti ujung-ujungnya pikirannya akhirnya mengawang kepada kamu juga gitu ya sebenarnya gitu. Tetapi dia berusaha untuk menyibukkan diri ya, berusaha di istilahnya dia tetap berusaha untuk produktif ya dalam kesehariannya ya, dengan bekerja, dengan melakukan aktivitas sosial, dengan berkumpul juga dengan teman-temannya ya istilahnya, karena dia tahu ya di sini ada Ten of Wands ya, sebenarnya dia juga tahu. Walaupun dia memiliki rasa yang mendalam kepada kamu, dia juga tahu bahwa ada juga orang-orang lain yang bergantung kepada dia ya. Kalau di sini kalau aku lihat seperti itu. Bisa jadi dia anak tunggal ya, ataupun mungkin dia memiliki saudara atau
memiliki saudara tapi nggak terlalu banyak, ataupun mungkin dia pernah memiliki saudara tetapi mungkin saudaranya meninggal atau sebagainya, sehingga dia sekarang menjadi anak satu-satunya, bisa jadi seperti itu ya. Ataupun misalkan untuk dia yang mungkin sudah married dan sebagainya, mungkin saja dia pernah dulu bercerai dan sekarang dia masih memiliki tanggungan ya, misalkan anaknya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya masih ada dia sadar bahwa ada pihak lain yang juga berharap dan bergantung pada dia. Karena itulah dia juga tidak ingin rasa dia kepada kamu itu juga akhirnya dia harus mengorbankan semuanya. Karena dia sadar ada juga orang-orang lain yang dia sayang, yang harus dia rawat ya, harus dia banggakan, harus dia istilahnya harus dia perhatikan juga gitu. Dia sadar gitu. Walaupun memang seperti yang tadi aku bilang ya, dia produktif, dia sibuk ya. Kalau aku lihat ini orangnya juga pekerja keras ya. Mungkin bisa kerja dari pagi sampai malam, kadang weekend pun masih kerja ya. Nah, tetapi memang di sela-sela jam istirahat ketika dia bersantai, apalagi ketika malam hari nih biasanya kalau aku lihat ya. Nah, biasanya pasti pikirannya ngawang kepada kamu. Tapi sekali lagi dia kemungkinan besar dia nggak akan ngontek kamu duluan ya, gitu. Dia hanya bisa memendam rasa ini dan mengagumi kamu dari jauh aja gitu. Oke? Nah, kalau aku lihat di sini ada Page of Pentacles sama The Death ya. Walaupun dia merasa gelisah, walaupun dia sebenarnya ingin banget itu bisa mengenal kamu lebih jauh lagi, mengenal kamu sedikit lebih dalam lagi. Yang tadi aku bilang ya, sepertinya kemungkinan besar dia nggak akan mengambil inisiatif apapun ya, paling nggak dalam waktu dekat. Karena di sini ada the death ya. Pada akhirnya dia hanya bisa berdoa aja ya. Dia hanya bisa berdoa dan dia memasrahkan hasilnya apapun keputusannya kepada semesta. Kalau aku lihat seperti itu, gitu ya. Jadi kadang misalkan ketika dia sedang bersyukur kepada yang kuasa ataupun dia sedang berdoa, nama kamu itu sebenarnya ada juga gitu disebutkan dalam doanya. Tetapi bukan dia mendoakan kamu tentunya dia pasti mendoakan kamu yang baik-baik ya. Tetapi yang paling utama adalah dia mendoakan kamu, dia lebih kepada berharap kepada semesta, apapun jika memang kalian berjodoh dan kalian bisa dipertemukan kembali ataupun ditakdirkan untuk dekat, dia akan menerimanya. Tetapi kalaupun memang kalian hanya dijodohkan sebatas pertemuan saja dan dia hanya bisa menyimpan rasa ini saja, dan itu pun dia terima gitu. Istilahnya dia benar-benar memasrahkan kepada semesta untuk hal ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya secara garis besar yang dia rasakan nih sebenarnya kepada kamu. Jadi pada intinya sebenarnya dia itu memiliki rasa yang mendalam kepada kamu dan dia hanya bisa menyimpan. Sekali lagi bukan karena gengsi ataupun bukan karena nggak berani, karena dia tidak ingin terluka gitu. Jadi dia mungkin hanya bisa berharap kamu menunjukkan juga kalau kamu memang memiliki rasa yang sama dengan dia gitu. Nah, karena itu bottom of the deck-nya di sini ada the Temperance di sini. Oke. Sekali lagi ini disesuaikan kembali lagi dengan apa yang kamu rasakan sebenarnya kepada orang yang kamu fokuskan sekarang. Kalau memang kamu ingin mencoba gitu ya, ataupun ingin mencoba mendekatkan diri kamu dengan dia, ataupun ingin mencoba mengenal lebih dalam kepada dia, berarti memang kalau aku lihat cara satu-satunya adalah kamu yang harus berinisiatif duluan. Oke? Berarti ya mungkin kamu yang harus berinisiatif chat duluan, kamu yang berinisiatif mungkin telepon duluan, ataupun mungkin sekedar berinisiatif menanyakan kabar duluan. Oke? Dan mungkin kemungkinan besar memang responnya datar ya, kayaknya nggak terlalu excited, nggak terlalu antusias. Kemungkinan sih responnya akan seperti itu gitu. Nah itu juga yang mungkin kadang membuat kamu, ini orang sebenarnya tertarik sama gue nggak sih gitu ya. Mungkin kamu sering berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya yang dalam hati dia itu gitu. Bukan sok cool ya, tapi dia nggak mau, istilahnya nggak mau tinggi hati gitu. Dia nggak mau berasumsi sampai benar-benar dia yakin kalau kamu itu punya rasa yang sama dengan dia. Nah, setelah jadi langkah pertama adalah kamu harus berinisiatif chat dia duluan. Dan sedikit demi sedikit mulai benar-benar secara jelas menunjukkan bahwa kamu juga memiliki ketertarikan loh kepada dia gitu. Kamu juga ingin tahu tentang diri dia, kamu juga ingin tahu tentang pekerjaan dia, keluarga dia, kehidupan dia juga. Nah, setelah dia bisa mendapatkan nih sinyal ya, istilahnya sinyal ataupun tanda bahwa memang kamu juga memiliki rasa tertarik yang sama dengan dia kepada kamu, nah baru disitulah komunikasi kalian tuh akan mulai menjadi dua arah.
Oke, jadi di awal-awal ini kayaknya akan banyak satu arah di mana kamu yang akan harus lebih aktif ya, kamu harus bersabar gitu ya, mancing terus gitu ya. Nanti ketika dia sudah tahu kalau kamu memiliki rasa yang sama dengan dia, nah baru komunikasi kalian tuh sedikit demi sedikit bisa menjadi dua arah, dan mudah-mudahan ke depannya kalian baru bisa lebih dekat kepada satu sama lain, dan mudah-mudahan ya kalau memang kalian dijodohkan oleh semesta dengan satu sama lain, kalian bisa melaju ke jenjang yang memang sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Kurang lebih seperti itu ya, para Aries. Sekali lagi disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tentunya perasaan kamu yang sebenarnya kepada dia. Mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate readingan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan untuk kamu, supaya kamu bisa mengambil langkah dan tentunya keputusan yang tepat untuk dia. Dan tentunya juga untuk diri kamu dan kebahagiaan kalian berdua. Good luck ya untuk kamu para Aries. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.